Kalau saya tanya, sholatmu diterima gak sama Allah? Wallahu alam, terserah Allah. Itu gak pasti. Pastikan diterima. Dalam kitab Al-Hikam, karya Ibnu Atha, beliau mengatakan, pastikan sholatmu diterima. Apa cirinya? Ciri orang yang sholatnya diterima, ya berubah akhlaknya. Berarti tujuan sholat tercapai. Dan manusia model kayak gini tuh jumlahnya banyak. Agama adalah alat pertahanan diri. Untuk melindungi diri dari kejahatan diri kita sendiri. Tidak ada yang berbahaya di luar dirimu, kecuali kamu sendiri. Kan banyak itu ya, yang berkembang di masyarakat. Kalau anak umur 7 belum sholat, pukul. Ini bertentangan dengan la ikraha fiddin. Jadi pendidikan agama itu jadi keras. Dan kemudian dipraktikkan di lingkungan pendidikan, di lembaga pendidikan. Makanya tidak heran di lembaga pendidikan yang namanya guru menghukum anaknya sendiri. Guru menghukum muridnya sendiri. Setiap ada kesalahan dihukum. Hukuman itu kegelapan. Hukuman bukan cahaya. Anak kita disekolahkan di lembaga pendidikan tertentu perlu cahaya. Dikasih hukuman tiap hari karena kesalahannya. Berarti anak kita dikasih kegelapan. Dan kita tidak pernah tahu orang tuanya. Hasilnya apa? Anak kita jadi keras. Dan dia akan melakukan hal yang sama kepada generasi berikutnya. Bukankah kita telah mewariskan kebencian dan kekerasan? Jadi tujuan agama itu akhlak sebetulnya. Selama ini kita terlalu sibuk ya pada instrumen, pada alat, tetapi tidak pernah mengerti tujuannya apa. Contoh, kita kan sudah sholat, gitu? Sudah sholat. Kita sibuk sholat. Kalau ditanya, apa sih tujuan sholat? Kan sholat itu bukan tujuan. Tuhan tuh gak akan pernah ngitung rakaat sholatmu. Gak akan. Kamu aja yang kegeeran hitung-hitung semua. Gak akan. Karena di Quran jelas perintahnya. Aqimis sholat, inna sholat tanha anil fahsya wal munkar. Dirikanlah sholat. Sholat itu adalah instrumen, alat yang bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Jadi artinya kita ini sudah sholat. Kalau tuntas, kita tidak menjalankan perbuatan keji dan munkar lagi. Jadi kalau kita masih melakoni itu padahal sudah sholat, kan artinya sholat kita belum mencapai tujuan. Harusnya kita introspeksi diri. Ada apa dengan sholat saya? Paham? Nah kalau kalian tidak tahu siapa yang layak untuk ditanya, boleh acungkan tangan. Kalau kalian tidak tahu, satu orang saja, siapa yang layak untuk ditanya? Pakai dalil ya, supaya ngajinya kelihatan. Mau pakai hadis boleh, mau pakai Quran boleh, mau pakai kitab suci apapun gak masalah. Yang penting ada dasarnya. Kalau kita tidak tahu, kita harus tanya siapa. Ayo, acungkan tangan. Silakan. Guru mursyid. Tidak ada di Qurannya. Silakan. Ah, ini kayaknya guru agama nih. Bener. Udah pakai dalil tuh. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Jika kamu tidak tahu, awas. Yang harus ditanya adalah ahla zikri, ahli ingat. Tanyalah ahli ingat jika kamu tidak tahu. Selama ini ketika kita tidak tahu, tanya siapa? Tanya pimpinan pondok pesantren. Gak ada ayatnya. Gak ada. Oh, tanya orang yang banyak pengetahuan. Gak ada. Tanya guru mursyid. Gak ada. Kalau kamu tidak tahu, tanyalah ahli ingat. Clear? Ini Quran. Quran. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahli ingat jika kamu tidak tahu. Kalau kamu tidak tahu, tanya ahli ingat. Pertanyaannya, ingat siapa? Boleh? Siapa lagi yang bisa menjawab? Siapa ahli ingat menurut kitab suci? Boleh. Yang paling banyak menjawab pertanyaan saya dapat hadiah nanti. Siapa ahli ingat? Allah. Nah, udah mulai salah nih. Gak apa-apa. Karena apa? Yang penting sudah berani menjawab, itu sudah keren. Diri kita sendiri. Ingat aja belum. Siapa? Yes. Tapi belum pas jawabannya. Di Quran jelas. Ahli ingat itu di Quran jelas. Gelarnya namanya ulul albab.
Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Harus pasti kalau menjawab. Saya dulu dalam pencarian saya, kenapa saya itu tidak betah ya? Di sini udah belajar, kayaknya ini omong kosong. Saya pindah ke sini. Karena tidak pasti. Saya tidak mau yang tidak pasti. Karena ketika saya meyakini yang tidak pasti, saya berjudi. Saya tidak mau membiarkan masa depan saya dalam ketidakpastian. Harus pasti. Masa depan saya harus selamat, dan kalau saya mati harus pulang kepada Allah. Harus pasti. Jangan wallahu alam. Harus pasti. Karena membiarkan masa depan kita tidak pasti, itu kan judi. Judi itu kan artinya membiarkan masa depan kita dalam ketidakpastian. Judi yang paling berbahaya adalah membiarkan masa depan kita dalam ketidakpastian. Kalau saya tanya, sholatmu diterima gak sama Allah? Wallahu alam, terserah Allah. Itu gak pasti. Pastikan diterima. Dalam kitab Al-Hikam, karya Ibnu Atha, beliau mengatakan, pastikan sholatmu diterima. Apa cirinya? Ciri orang yang sholatnya diterima, ya berubah akhlaknya. Berarti tujuan sholat tercapai. Sederhana kok. Cuman kita tidak pernah mau merumuskan indikator itu. Terlalu sibuk kita dengan rutinitas, tanpa ada kepuasan di dalamnya. Agak serius ya ngaji hari ini. Ada banyak-banyak ayat, saya coba pakai dalil-dalil supaya jauh kita dari persepsi. Ulangi, kalau tidak tahu tanya siapa? Ahli ingat. Siapa ahli ingat menurut Quran? Ulul albab. Jelas, di Quran dikatakan, ulul albab itu adalah orang yang sudah sukses mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Berarti ulul albab itu siapa sebetulnya? Siapa? Gak mungkin dia bisa mengingat Allah kalau dia belum tahu dan kenal kepada Allah. Berarti ulul albab itu bahasa kitanya adalah orang yang sudah tahu dan kenal kepada Allah. Siapa orang yang sudah tahu dan kenal kepada Allah? Orang yang sudah tahu dan kenal kepada diri pribadinya. Maka di dalam hadis dikatakan siapa yang kenal dirinya, dia kenal Tuhannya. Jadi larinya tetap saja kita harus kenal pada diri pribadi kita yang sejati. Makanya tadi Bunda yang dekat tiang ini mengatakan, tanya diri pribadi. Diri pribadi yang mana? Diri pribadi yang sudah ingat kepada Allah. Kalau diri pribadinya yang belum ingat kepada Allah, tidak bisa ditanya. Kalaupun dia memberikan jawaban, jawabannya berdasarkan pikiran. Awas, pikiran bukan kesadaran. Karena pikiran bukan diri kita. Tubuh bukan diri kita. Diri kita yang sebenarnya, nama yang sebenarnya adalah kesadaran. Kecuali pikiran yang sudah disinari oleh cahaya ilahi atau cahaya kesadaran. Orang yang semacam itu pikirannya pasti waras. Nah, pikiran yang tidak waras karena belum diterangi oleh cahaya kesadaran disebut pikiran gelap. Bahasa lain pikiran gelap, bahasa psikologinya adalah ego. Yang sering disebut diri palsu. Itu yang membuat hidup kita menderita. Makanya pikiran itu kadang-kadang suka ngarang. Membuat ilusi yang melampaui kenyataan. Pikiran kan suka begitu. Suka ngarang. Faktanya tidak seperti yang dipikirkan. Tapi itulah memang pikiran. Itu ego. Itulah bahayanya ego kalau dibiarkan. Makanya ego sering diibaratkan seperti luka yang menganga di tubuh kita. Kalau kita punya luka yang menganga, sedikit aja kesenggol pasti sakit. Makanya orang yang baperan, tersinggungan, sakit hatian, jelas dia belum sadar. Dia masih dikendalikan hidupnya oleh pikiran gelapnya yang disebut dengan diri palsu. Nah, kalau saya perhatikan di sini, ini wajah-wajah diri palsunya banyak. Kok saya tahu? Saya bisa ukur dari brainwave-nya, gelombang otaknya. Nah, diri-diri palsu itu kalau diukur pakai sensor saya, itu brainwave-nya itu kebanyakan di gelombang beta. Hidupnya menendang dan mencengkram. Begitu mendapatkan yang disenangi, dicengkram habis-habisan. Begitu mendapatkan yang tidak disenangi, ditendang habis-habisan. Orang yang semacam ini hidupnya persis seperti gelombang. Kadang di puncak, kadang di lembah. Kadang di puncak, kadang di lembah. Jadi antara puncak dengan lembah itu terlalu besar amplitudenya. Maka orang yang semacam itu hidupnya penuh dengan penderitaan. Nah, seharusnya bertambahnya usia kita itu dekatkan puncak dan dasar. Dekatkan puncak dengan lembah, dekatkan. Ketika dapat sesuatu yang menyenangkan, biasa. Ketika mendapatkan yang tidak menyenangkan, biasa. Nah, itu sudah mulai sadar. Ini belum, wajahnya masih kayak uka-uka. Makanya kan Nabi Muhammad juga ngasih isyarat.
Kalau ingin tahu kepribadian seseorang, gampang. Pinjemi uangnya. Gitu. Tes. Soleh enggak? 3 hari, jangan dibayar dulu. Lihat itu. Oh, kalau udah mulai nyorocos. Udah mulai itu. Orang yang sudah sadar, ketika dia tidak bisa membayar pun, dia doakan. Gak apa-apa, jangan dipikirin. Uang saya yang saya pinjamkan tuh gak seberapa. Dibandingkan dengan yang ada di tangan saya tidak akan kekurangan meminjamkan uang kepadamu. Saya bahagia melihat kesusahanmu bisa tertolong dengan uang saya. Gak apa-apa. Saya doakan kau banyak rezeki ya. Gitu. Bahasa yang keluar itu illa kilan salaman salama. Tidak ada yang keluar dari mulutnya kecuali ucapan yang damai dan mendamaikan. Lihat orang-orang tidak berkesadaran. Kamu kurang ajar ya, janji 3 hari. Wah, sudah pencet jika perlu. Ya, jika perlu rampas rumahnya, pakai pengacara. Macam-macam. Nih orang-orangnya repot hidupnya, ruwet. Lihat orang-orang yang kesadaran rendah, punya uang 100 juta, hilang 1 juta, yang dia pikir yang 1 juta terus, yang 99 juta lupa. Udah gila itu. Dan manusia model kayak gini tuh jumlahnya banyak. Kalau di sini mah enggak beda maksud saya. Makanya judulnya hari ini tidak ada paksaan dalam agama. Pesan apa yang mau saya sampaikan? Pertama, ngerti dulu apa itu agama. Agama itu adalah jalan. Agama itu adalah sangat pribadi, sangat pribadi. Makanya agama adalah alat pertahanan diri untuk melindungi diri dari kejahatan diri kita sendiri. Camkan itu. Ulangi, agama adalah alat pertahanan diri untuk melindungi diri dari kejahatan diri kita sendiri. Tidak ada yang berbahaya di luar dirimu kecuali kamu sendiri. Yang suka waswisu, yang suka waswisu, yang suka berbisik itu bukan orang lain. Yang suka berbisik adalah pikiran gelapmu. Itu yang menyengsarakan hidupmu. Tadi udah mau nolong, udah keluar uangnya. Ada yang bisik dari dalam, enak aja. Yang kerja saya. Mulai mencari pembenaran untuk tidak berbuat. Itulah pikiran gelap. Itulah kita gagal melindungi diri kita dari kejahatan diri kita sendiri. Selama ini kita berparadigma yang keliru. Menganggap orang lain yang berbeda jalan berbahaya bagi tidak berbahaya. Saya kasih tidak berbahaya. Yang berbahaya adalah kebodohan kita sendiri tentang pilihan jalan kita. Yang berbahaya adalah ketidaktahuan kita membaca petunjuk-petunjuk jalan kita. Kebodohan kita adalah kita salah bertanya pada orang. Kita tanya orang yang banyak pengetahuan. Padahal tidak ada di Quran syarat itu. Tanya ahli sikri, tanya ahli ingat. Kalau belajar tentang spiritual, tanya orang yang tahu. Siapa orang tahu? Tahu apa? Tahu Allah. Saya ambil satu contoh sederhana. Kan banyak itu ya yang berkembang di masyarakat. Kalau anak umur 7 belum sholat, pukul. Ini bertentangan dengan la ikraha fiddin. Jadi pendidikan agama itu jadi keras. Dan kemudian dipraktikkan di lingkungan pendidikan, di lembaga pendidikan. Makanya tidak heran di lembaga pendidikan yang namanya guru menghukum anaknya sendiri. Guru menghukum muridnya sendiri. Setiap ada kesalahan dihukum. Hukuman itu kegelapan. Hukuman bukan cahaya. Anak kita disekolahkan di lembaga pendidikan tertentu perlu cahaya. Dikasih hukuman tiap hari karena kesalahannya. Berarti anak kita dikasih kegelapan. Dan kita tidak pernah tahu orang tuanya. Hasilnya apa? Anak kita jadi keras. Dan dia akan melakukan hal yang sama kepada generasi berikutnya. Bukankah kita telah mewariskan kebencian dan kekerasan? La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Kalau tidak ada paksaan dalam agama, agama itu harus menarik. Agama itu harus menarik. Agama itu harus membuat kita mau melakukannya. Banyak saya mengajarkan anak-anak muda. Dulu belum ketemu saya. Dia bilang, saya disuruh bapak saya, ibu saya sholat. Ya, saya cepet-cepetan aja katanya ayah. Supaya ibu bapak saya senang. Dan setelah itu keluar dari kamar. Yang penting wajah saya katanya udah basah, ada air wudhu. Dan ibu saya senang karena saya sudah sholat. Apa-apaan itu? Dan sekarang, begitu udah ketemu saya ajarkan apa intisari sholat. Bagaimana cara melakukan sholat supaya ada rasa. Karena Nabi Muhammad mengatakan, sholat itu adalah hiburanku. Sholat adalah hiburanku. Bagaimana ketika sholat kita bisa berjam-jam sampai kaki kita bengkak.
Karena merasakan kenikmatan penyatuan dengan Sang Ilahi. Bagaimana caranya? Anak-anak yang seperti itu diajarkan oleh saya. Sekarang dia sholat bukan karena kewajiban, tapi sholat karena kebutuhan, sholat karena kecintaan. Itulah la ikraha fiddin. Artinya bukan dipaksa harus sholat sementara mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Dan itu yang kita lakukan selama ini. Padahal itu keliru. Ya, kalau anak umur 7 belum sholat, sudah balik katanya pukul. Itu isyarat, itu bukan bahasa yang sebenarnya. Karena angka 7 di sana ada kaitan dengan 7 kali tawaf, 7 kali sa'i, 7 batu melempar jumroh, 7 ayat Al-Fatihah. Jadi angka 7 di situ tuh sangat luar biasa sebetulnya. Jadi siapa yang sudah balik? Tahu artinya balik? Tahu artinya balik? Apa balik? Hah? Tuh, itu aja belum ngerti. Berkesadaran, ngarang. Jadi kita ini terbiasa ngarang. Apa kata orang? Mengira-ngira. Tapi kita merasa paling benar. Padahal ilmunya ilmu kirata. Tahu ilmu kirata? Dikira-kira dan tidak nyata. Saya kasih tahu. Balik dari kata balago. Balago. Balago itu artinya sampai. Jadi anak ini sudah balik. Kalau dia sudah sampai. Ciri sampai sudah mengerti yang 7. Sudah mengerti rahasia 7. Sudah mengerti rahasia tawaf, rahasia sa'i, rahasia itu. Itu namanya balik. Yang luar biasa lagi. Anak kita dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Dipaksa harus seperti yang orang tua mau. Bahkan bajunya pun dipaksa seperti yang orang tua mau. Dipaksa seperti yang dipersepsikan oleh orang tua kebenarannya. Pertanyaan saya. Kemerdekaan anak kita dirampas oleh siapa? Hampir tidak membuka ruang buat anak kita. Kamu mau pilih jalan mana? Hampir tidak dibuka ruang. Gak apa-apa, jalannya sesuai dengan jalan kita. Tapi kasih tahu pengertian. Supaya mereka menjalankan sesuatu gak kayak robot. Mereka menjalankan sesuatu dengan senang. Makanya apapun yang dilakukan dengan senang, pasti berkembang. Tiket untuk Coldplay yang akan ditayangkan nanti November 2 hari ludes. Coba bayangkan. Kenapa? Karena mereka senang. Coba, gimana caranya sistem pendidikan agama itu membuat mereka senang? Ini yang harus dibongkar oleh kita. Mumpung kita masih diberi waktu. Gimana kita memberikan sistem pendidikan yang membuat mereka itu bertanya bebas dan kita bisa memberikan harapan-harapan dari pertanyaan mereka. Sehingga mereka tuh melakukan sesuatu bukan sebagai robot. Tetapi mereka melakukan sesuatu karena mereka mengerti. Bisa? Bisa sebetulnya. Cuman sistem pendidikan kita selama ini terlalu banyak membungkam. Bahkan ketika anak bertanya, di mana Allah? Allah itu siapa? Langsung murtad. Itu pertanyaan alami yang datang dari anak. Betul nggak? Tapi orang tua tidak siap memberikan jawaban. Karena orang tuanya tidak tahu apa yang terjadi. Cukup. Jangan bertanya begitu. Masuk neraka. Dan berulang kali kata-kata itu disampaikan pada anak kita. Masuk subconscious mind. Akibatnya apa? Anak menjadi takut untuk bertanya. Sudah, yang penting hafalkan juz amanah. Juz amanah. Hafal. Soleh kamu. Padahal hafal itu dalam kriteria kognisi itu termasuk low order thinking. Berpikir tingkat rendah itu adalah hafal. Karena berpikir ada 6 tingkatan. Mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi, kemudian mensintesa. Pengetahuan kalau belum disintesa itu belum ada artinya. Pengetahuan hanya dihafal itu nggak ada artinya. Saya menghafal ayat-ayat Quran itu pakai logika. Bukan dihafal begitu saja. Makanya tidak pernah lupa. Berbeda menghafal sesuatu yang kita tidak mengerti dengan menghafalkan sesuatu yang kita mengerti. Berat otak kita, berat memori kita. Kalau menghafal sesuatu karena mengerti, menghafal itu karena alami saja karena mengerti jadi gampang. Saya ditanya oleh mahasiswa saya ribuan rumus fisika. Sekarang saya ditanya, hafal semua. Dan saya hafal bukan karena membebani otak saya untuk menghafal. Tidak, karena saya mengerti. Nah, saya sering tantang mahasiswa saya. Saya lagi jalan kaki ditanya, mau rumus mana? Rumus kemagnetan, kelistrikan, mekanika. Mau tanya yang mana sama saya? Saya bisa menyebutkannya. Dan saya hafal bukan karena hafal cangkem. Tetapi karena mengerti.
Maaf. Dari kecil kita hafal. Watin, wazaitun, waturisinin, wahadal baladil amin. Hafal. Ketika tanya, apa isinya? Pesan apa yang ada di dalam? Kita tidak bisa menjawab. Terus kalau kita hanya hafal, tidak sampai kepada memahami, apalagi mengaplikasi, terus buat apa pengetahuan itu? Kan gak ada artinya. Di level kognisi saja, itu level kognisi yang paling rendah. Dan selama ini kita mengagung-agungkan orang yang hafal ini, hafal itu. Betul? Padahal hafal itu baru level kognitif yang paling rendah. Saya sering ada orang tanya, minta sumbangan. Bapak minta sumbangan, kenapa, buat apa? Ini buat di sana Pak, kami sedang mendirikan pesantren hafiz Quran. Supaya banyak orang yang hafal Quran. Ya udah, saya kasih saran. Saya ingin dengar ada pesantren yang mengamalkan Quran. Bukan menghafalkan Quran saja. Menghafalkan bagus. Tapi coba ditingkatkan deh. Kalau bisa mengamalkan. Mengamalkan bismillahirrahmanirrahim aja udah keren. Coba. Kalau bismillahirrahmanirrahim diamalkan itu udah keren. Atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Apapun yang kita lakukan atas nama Allah. Kita dipuji tidak terbang. Dihina tidak akan tumbang. Karena segala puji habis buat Allah. Karena saya cuma sebagai kepanjangan tangan Allah. Menyampaikan cinta kasih Allah. La haula wala quwata. Saya memberi karena itu pemberian Allah. Bukan punya saya. Saya berbuat baik kepada kamu. Karena memang tugas saya di sini adalah menjadi kepanjangan tangan Allah. Menyampaikan cinta kasih Allah. Bayangkan. Kalau bismillahirrahmanirrahim saja diamalkan. Tidak mungkin ada permusuhan. Tidak mungkin ada orang menghina orang lain. Tidak mungkin ada orang merendahkan orang lain. Tidak mungkin kita nyolot-nyolotan mata di jalan. Gak mungkin. Tetapi pertanyaan saya, banyak yang hafal bismillahirrahmanirrahim? Banyak yang mengamalkan bismillahirrahmanirrahim? Inilah yang miskin dari kita. Ini pekerjaan kita. Dan kita merasa anak kita sudah soleh kalau sudah baca bismillahirrahmanirrahim. Padahal itu adalah level kognisi yang paling rendah. Baru tingkatan hafal. Coba suruh dia memahami. Karena kita juga tidak paham. Maka kita juga tidak bisa memberikan tambahan lain kepada anak kita. Setuju? Jadi ada fenomena yang sangat luar biasa nih. Di Indonesia sekarang. Saya sering diundang oleh anak-anak muda ke kafe. Kalau saya punya waktu saya datang. Dan mereka menyampaikan banyak sekali ya keluh kesahnya. Kenapa? Banyak anak-anak muda di Indonesia yang memilih untuk tidak beragama. Setelah saya telusuri ke dalam, mereka bukan tidak mau beragama ternyata. Cuman mereka muak dengan lembaga-lembaga agama. Apalagi mereka mendengar ada kejadian ini di sini, ada kejadian itu di situ. Gitu. Banyak berita buruk yang datang di telinga mereka. Justru dari dalam tanda kutip lembaga agama. Apalagi ketika mengajarkan konsepsi tentang Tuhan yang keliru. Coba bayangkan. Bilang kepada anak kita, nah Tuhan itu akan mengutuk kamu, mengazab kamu kalau kamu tidak baik sama Tuhan. Dan Tuhan itu akan sayang sama kamu kalau kamu baik sama Tuhan. Pernah ngajarin gitu? Secara tidak sadar, kita sedang mengkonsepsi anak kita dan konsepsi Tuhan yang salah. Di mana letaknya Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang? Kalau Tuhan seperti itu, yang punya sifat itu kan kita orang tuanya. Betul? Kita baik sama orang kalau orang lain baik sama kita. Kita dendam habis pada orang kalau orang lain tidak baik sama kita. Yang punya sifat seperti itu kita kok. Sifat Tuhan dikatakan pada kita seperti itu. Tuhan tuh Maha Pengasih. Kamu mau baik sama Tuhan, Tuhan tetap cinta sama kamu. Kamu tidak baik sama Tuhan, Tuhan tetap cinta sama kamu. Karena Tuhan tuh maha tidak tersentuh oleh kotoran kamu. Pernah gak mengajarkan konsepsi Tuhan yang semacam itu? Tidak. Betul gak? Lebih suka menakut-nakuti anak. Awas nak, ya. Nanti kalau kau melakukan ini, kau masuk neraka. Jadi agama itu menjadi sesuatu yang menakutkan. Kalau nggak surga, neraka. Oke, baik kita lihat dulu sekarang. Ada 4 tingkatan motivasi, kita pahami. Ini 4 tingkatan motivasi. Yang pertama, reward motivation. Motivasi hadiah atau motivasi pahala. Melakukan sesuatu karena berharap ada hadiah, ada pahala. Ini tingkat motivasi yang paling rendah. Yang kedua, punishment motivation, motivasi ancaman. Dia mau melakukan sesuatu karena takut ancaman. Pertanyaan saya, kata-kata wajib tadi dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan dapat siksa. Masuk gak 2 kategori motivasi yang rendah ini? Masuk gak? Masuk apa tidak? Saya tidak menyalahkan kalau orang ditanya, kenapa Anda sholat?
Jawabnya kewajiban, tidak menyalahkan. Cuman sayang, kalau bertahun-tahun kita hidup di sini kok tidak belajar, itu saja. Naik atau kelasnya. Sekarang saya butuh sholat. Karena sholat bagi saya bukan sekedar menyehatkan nafas, menyehatkan jantung, mencerdaskan otak saya. Tetapi secara spiritual, sholat membawa kedamaian pada saya. Kan harusnya ada di level itu, harusnya. Sekali lagi, saya tidak menyalahkan kalau ada orang menjawab kenapa Anda sholat itu wajib. Tidak. Tetapi sayang sekali kalau sudah umur puluhan tahun belajar agama, belajar sholat, levelnya masih di kesadaran itu. Kok tidak mau naik gitu? Yuk sekarang lihat sekarang saya. Ada yang namanya need motivation. Motivasi kebutuhan. Yang paling tinggi adalah love motivation. Motivasi cinta atau senang. Saya kira kalau orang melakukan sesuatu di motivasi yang paling tinggi ini, apapun yang dilakukan pasti berkembang. Kita punya karyawan, ada kita kerja. Takut kan? Takut kan? Ada kita kerja karena pengen dapat uang banyak kan? Begitu kita nggak ada, dia itu suka-suka dia. Coba bayangkan, kita saja punya perusahaan, punya karyawan level yang semacam ini. Melakukan pekerjaan karena kewajiban, dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan dapat siksa. Rugi nggak kira-kira? Hancur nggak perusahaan kita? Coba sekarang punya karyawan di level kesadaran need. Saya itu bekerja Pak, karena saya ingin menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Saya diberi keahlian ini oleh Allah, saya percaya itu rencana Allah. Maka saya bekerja di perusahaan Bapak dengan peran ini, karena saya percaya ini jalan terbaik bagi saya. Saya butuh untuk mengeksistensikan diri saya dengan pekerjaan ini. Saya ingin jadi orang yang berguna Pak dalam kehidupan. Keren gak kalau jawaban begitu? Keren kalau jawaban begitu? Maju gak perusahaan kita? Maju. Makanya di negara-negara yang beradab, kalau orang dites pekerjaan, dikasih tes psikologi, yang dites itu ini, kalau dia masih di level 1 dan 2, gak diterima. Tapi kalau udah masuk level 3, dia ingin eksistensi dirinya diakui. Dia ingin keahliannya diterima. Dia ingin menunjukkan dirinya, kalau dirinya itu, dia sudah butuh. Masuk level yang terakhir, cinta. Wah, sudah keren. Pertanyaan saya, yuk kita jawab sekarang. Betulkah kita melaksanakan ritual agama karena cinta kepada Allah? Silahkan jawab sendiri-sendiri. Kalau belum terjawab yang itu, tanya lagi. Apakah saya melakukan ini karena saya butuh? Belum terjawab juga? Berarti kita masih ada di 2 level yang paling bawah ini. Padahal la ikroha fiddin. Kalau tidak ada paksaan, berarti melakukan sesuatunya senang, menyenangkan. Dan kenapa selama ini kita melakukan itu tidak menyenangkan? Karena kita lambat belajar rahasianya. Padahal di wudhu itu ada rahasianya. Di sholat itu ada rahasianya. Tempo hari yang ikut pelatihan sholat khusus, ajarkan wudhu aja. Udah nangis berwudhu. Baru saya ajarkan, coba. Ketika kamu sedang membasuh tangan itu, bicaralah kamu dengan tanganmu. Terima kasih tangan. Sudah 60 tahun kamu menemani aku. Dengan kehadiranmu, aku bisa makan, bisa masak, bisa berdandan. Bahkan ketika kancingku copot pun kau membantunya. Betapa peran jari-jari ini luar biasa. Pernah gak berbicara kepada jari-jari kita yang dibasuh ketika wudhu? Pernah gak berbicara itu? Hampir tidak pernah. Cuci. Wudhu, sudah. Hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Tidak ada kesadaran yang dibangun. Para Nabi Muhammad mengajarkan itu. Ketika Nabi Muhammad mengambil air untuk hidungnya, beliau mengajarkan. Ini fikih. Apa yang diajarkan beliau? Masukkanlah bau surga ke dalam hidungku. Jauhkanlah bau neraka dari hidungku. Ketika beliau membasuh wajah, ya Allah, putihkan wajahku dengan cahayamu. Putihkan wajahku dengan cahayamu. Yang dimasukkan ke sini adalah air, tapi beliau meminta kepada Allah, putihkan wajahku dengan cahayamu. Maka di Quran dikatakan Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda walal kufar ruhama ubainahum tarahum ruka'an sujadan yabtaguna fadla minallahi wa ridwana. Umatnya Nabi Muhammad itu penuh cinta kasih pada siapapun tanpa membeda-bedakan. Bekas ruku dan sujudnya nampak di wajahnya. Wajahnya menyenangkan, wajahnya penuh persahabatan, tidak curiga, penuh kebijaksanaan. Coba orang lain pinjam uang sama kita, kemudian dia tidak bisa bayar, dia datang pada kita. Sebelum dia bicara, langsung kita bicara. Sudah, jangan dipikirkan. Sudah.
Uang saya masih banyak, berkecukupan. Saya doakan kamu, semoga nanti ada rezekinya. Bahkan ketika dia tidak bisa berbayar, sudah jangan dipikirkan. Sudah saya jelaskan. Nggak usah dipikirkan lagi kata-kata itu. Itu yang sebenarnya tarohum rukaan sujadan yabtaguna fadla minallahi. Bekas ruku dan sujud nampak di wajahnya. Bukan secara fisik. Maaf, bukan ini jadi hitam, bukan. Karena kalau ruku yang benar, sujud yang benar seperti yang diajarkan Nabi, harusnya ini tidak sampai berbekas. Harusnya. Coba kita nanti suatu saat kaji hadis-hadis tentang fikih. Bagaimana melakukan itu? Karena kita senang nggak peduli. Dan kita merasa kalau sudah begitu melakukan semuanya selesai. Yuk sekarang. Di mana motivasi kita melakukan semuanya? Kalau kita masih di level 1 dan 2 berarti bertentangan dengan la ikroha fiddin. Harusnya tidak ada paksaan dong dalam agama. Dan kenapa agama tidak menarik? Contoh sederhana. Ibu bapak. Kalau ibu bapak saya paksa memakan makanan yang tidak biasa ibu bapak makan. Saya paksa. Muntah nggak kira-kira? Muntah nggak? Muntah. Saya pernah membawa teman saya ke restoran Jepang. Begitu lihat sashimi itu yang mentah, lari dia. Karena otaknya itu yang namanya ikan harus matang. Kalau saya paksa dia makan sashimi itu muntah, lihat saja dia sudah nggak tega. Nanya sama saya, Bapak katanya makan itu? Iya. Cuman ini kesini aja pakai kecap. Udah ada wasabinya, antibakterinya. Nanti, wah, saya bisa muntah Pak. Ya udah, kamu cari warteg aja. Sekarang ini kita memaksakan sesuatu dilakukan oleh anak-anak kita tanpa dikasih knowledge. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Kamu harus sholat, kamu harus ini, harus ini. Kita sendiri tidak punya knowledge-nya. Maaf. Saya pernah didatangi banyak orang tua yang datang pada saya mengeluhkan anaknya tidak sholat. Ayah, anak saya sudah mahasiswa, tapi sampai sekarang belum sholat. Ibu, alhamdulillah saya sholat. Gimana sholatnya ibu? Sudah merasakan nikmatnya sholat? Mulai. Siapa yang kau ingat ketika sholat? Mulai. Saya bilang, kamu aja sholat cuman karena udah tua. Dulu juga kamu seusia anakku gak sholat juga kan? Loh kok ayah tahu? Tahu dari wajahnya. Diam akhirnya. Terus gimana caranya? Perbaiki diri. Perbaiki sholatmu. Sampai mewujud sholatmu menjadi akhlakmu. Dan setelah wujud menjadi akhlakmu. Perhatikan. Anak-anak cucumu akan mengikuti sholatmu nanti. Kenapa? Ibu saya nggak pernah marah di rumah. Karena sholatnya rajin. Coba, sholat rajin, marahnya rajin. Siapa yang mau sholat? Ngikutin kalian. Ini saya bicara fakta. Oke. Sampai sini ngerti? Kita mau di tingkatan mana? Melakukan sesuatu. Mau di tingkatan cinta? Yuk. Kalau di tingkatan cinta, kelembutan, kasih sayang, buang semua. Kata-kata kasar, suruhan, paksaan. Makanya di Quran dikatakan yu'til hikmata may yasha wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsir wa may yazakkaru ila ulil albab. Orang yang tingkatannya sudah ulil albab tadi, apapun perintah dia sudah bukan kata-kata, tapi bil hikmah. Semua dengan keteladanan. Makanya kalau kamu ingin merubah situasi, rubah dirimu. Kalau kamu merubah dirimu, situasi akan berubah. Ingin merubah pasangan hidupmu, rubah dirimu. Jangan merubah dia. Rubah dirimu. Introspeksi ke dalam. Saya percaya, kalau kamu berubah, pasangan hidupmu juga akan berubah. Jangan terus keluar, menyerang orang lain. Memaksa orang lain harus seperti yang kita mau. Jangan, stop itu. Berubah dirimu. Pasanganmu akan berubah. Berubah dirimu. Anak cucumu akan berubah. Coba bayangkan. Habis sholat marah-marah. Habis sholat marah-marah. Nyubit lagi. Gimana anak mau sholat? Masih pakai mukena lagi nyubitnya. Coba. Maaf ya. Nah, ini pemahaman la ikraha fiddin yang selama ini tidak kita bedah. Sehingga banyak yang... Baik, sekarang saya bicara data dulu. Ini data saya ambil dari Pew Research Center. Tahun 2015... ada 317 juta umat muslim. Ya. Setara dengan 93% penduduk yang tinggal di Jazirah Arab. Tahun 2015 itu di Jazirah Arab ada 317 juta muslim. Jelas agamanya Islam. Setara dengan 93% penduduk Arab. Jadi di Jazirah Arab itu yang muslim 93%. Berarti yang non muslim 7%. Mohon izin, saya menggunakan bahasa muslim non muslim. Ini untuk komunikasi saja. Bukan untuk diskriminasi. Karena bagi saya,
muslim dan non-muslim bukan berdasarkan agama. Bagi saya, muslim dan non-muslim berdasarkan akhlak. Bagi saya, apapun agama dia, kalau akhlaknya sudah bagus, berserah diri kepada Allah, menyenangkan, mendamaikan, bagi saya sih secara hakikat itu sudah muslim, bagi saya. Karena agama kan lagi ujung-ujungnya kan akhlak. Oke. Tahun 2019, masyarakat yang beragama muslim menurun. Ini data survei dari BBC. Masyarakat ateis semula 8%, 2013, 2019 yang ateis sudah meningkat menjadi 13%. Ini di Jazirah Arab. Ini data bagus, bukan di tempat lain. Di Jazirah Arab. Jadi naik 5% dalam kurun waktu 2013 sampai 2019. Ini hasil dari jurnal saya mengambil. Jadi dapat dipercaya. Oke, naik ateis. Nanti yang mengejutkan dari riset ini, apa penyebab mereka mengambil pilihan itu. Saya pernah bertemu dengan anak-anak muda di Bandung yang memilih untuk tidak terlalu membicarakan agama. Ternyata mereka tuh bukan tidak beragama, cuman tidak puas saja terhadap lembaga agama. Dan ujungnya mereka itu akhlaknya bagus. Bahkan ada yang bekerja, hasil kerjanya itu dia sumbangkan untuk menolong orang-orang yang tidak mampu. Jadi sebetulnya secara kasar saya ingin bilang, manusia itu tidak pernah bisa ateis. Tidak akan pernah bisa. Karena saya sudah bertemu dengan orang-orang yang menyatakan dirinya ateis, ketemu saya, tidak akan bisa. Terus saya ajarkan kesadaran sampai mengakui, oh Tuhan bersama saya. Terserah kamu menyebut apa, mau menyembah dengan cara apa, yang jelas kamu tidak akan bisa berpisah dari dia. Itu ada caranya. Jadi sebetulnya pengakuan itu hanya ketidakpuasan menurut saya. Ini yang harus kita pelajari. Oke. Riset dari Iranians Attitude Towards Religion tahun 2020, 47% dari 40.000 responden itu di daerah Jazirah Arab. 47% dari 40.000 responden. Berarti berapa? 47% kali 40. Ya sekitar 40.000 berarti kan sekitar 16.000 ya. Ya 17.000 lah. Dia mengaku sudah ateis. Ini data ya. Kemudian di Turki ini 99% masyarakat Turki itu beragama muslim. Mengalami peningkatan jumlah ateis dalam 10 tahun terakhir. Ini laporan dari survei Konda 2019 menyatakan bahwa 51% masyarakat Turki mengaku menganut Islam dari keturunan, dan mereka yang rata-rata menganut Islam dari keturunan itu yang kemudian menjadi ateis. Karena yang menganut Islam dari keturunan mungkin diprediksi ya, dia kan menjalankan saja tanpa ada knowledge. Mohon maaf. Seperti saya kan menganut Islam dari keturunan, sehingga hampir tidak pernah mempertanyakan apa saya yang dijalankan oleh bapak saya ngikut aja. Walaupun bapak saya ditanya oleh saya juga tidak mengerti. Tapi karena bapak saya tidak mengerti, ya saya mencari. Dan ternyata luar biasa, agama itu akal. Dan tidak ada agamanya bagi yang tidak berakal. Semua itu rasional, saintifik. Bisa dijelaskan. Bahkan di Quran dikatakan, ya, wa yas'alunaka 'anir ruh, qul ar-ruh min amri rabbi, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Jika ada yang bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah ruh itu urusan Tuhanku. Kalau ruh urusan Tuhan, bukan berarti Tuhan melarang kita untuk tahu ruh. Awas, hati-hati. Karena ruh urusan Tuhan, kalau kita urusan ruh, ya sudah komunikasinya dengan Tuhan, jangan dengan yang lain. Makanya fas'alu wa yas'alunaka 'anir ruh, qul ar-ruh min amri rabbi, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan tidak ada yang diberi ilmu kecuali sedikit. Cari orang yang dapat ilmu sedikit itu. Cari itu. Itulah yang ulul albab tadi. Sudah jadi ahli ingat dia. Kalau dia sudah jadi ahli ingat, berarti dia sudah sampai kepada Allah. Ditanya tentang ruh, pasti dia bisa jawab. Itu batasan-batasan. Karena selama ini kan kita kadang-kadang bertanya pada orang, yang penting bajunya sudah meyakinkan. Baju itu gampang, 150%, 150.000 ke pasar baru. Wow. Jadi wali murid maksud saya. Jurnal yang berjudul Man Without God. Itu jurnalnya itu The Rise of Atheism, Saudi Arabia, yang ditulis oleh Hannah Wallace. Di jurnal ini dikatakan, mengapa mereka memilih ateis? Ternyata sikap politik pemerintah yang memanfaatkan agama. Mereka tidak mau dipolitisasi. Mereka kecewa dengan kode hukum yang ketat, dengan pandangan kaku dari para ulama. Ini hasil riset. Jadi pandangan kaku tentang agama yang dikemukakan oleh para ulama, itu yang membuat mereka memilih untuk ateis. Nah pandangan kaku, rigid.
Sehingga agama itu yang harusnya membebaskan, malah agama itu justru mengekang. Awas ya, kata membebaskan yang dipahami sebagai liberalisme, bukan. Jadi harusnya agama itu yang membuat senang, kan gitu, bukan membuat takut. Jadi kalau habis ngaji dengan saya wajahnya berubah, ya jadi penuh adrenalin gitu, ketakutan, berarti ada yang salah. Saya ngajarin agama. Harusnya agama itu banyak kesenangan, banyak dopamin, banyak oksitosin, banyak serotonin, banyak endorfin. Kenapa? Karena agama itu ternyata menyenangkan. Nah, kalian belum sampai di situ. Masih harus dibongkar itu, karena di alam bawah sadarnya terlalu banyak paradigma yang membuat agama jadi ruwet. Hidupnya jadi ruwet. Padahal fikih aja banyak rusuhnya kan? Betul nggak? Kalau kamu tidak bisa sholat duhur karena sedang perjalanan 4 rakaat, sudah 2 aja. Kalau kamu tidak bisa, ya sudah asarnya tarik ke duhur 2-2. Itu agama tuh begitu luar biasa. Rusuhnya banyak. Jadi kadang-kadang menjadi berat karena kita tidak punya knowledge. Jadi aja terbebani gitu. Ya. Nah, beban-beban itu akan menimbulkan rasa bersalah. Rasa bersalah itu yang akan membuat kita merasa tertekan ketika menjalankan agama. Oleh karena itu, gimana caranya supaya agama itu menarik? Mulai dari kita. Saya kalau menjelaskan agama itu ya ke anak-anak muda terutama, yang kritis terutama, saya jawab. Akhirnya mereka itu seneng. Karena apa? Keperluan otaknya itu terpenuhi. Coba ketika tanya, Pak, Bu, kan yang kentut kan pantat, yang dibasuh wajah. Tolong jelaskan. Udah, jangan banyak tanya. Jelaskan aja. Di situ akan ada pemaksaan kan? Karena dia tidak punya knowledge-nya. Pernah nggak ditanya begitu? Untung aja nggak pernah ditanya. Kalau saya ditanya sama anak-anak, ya bersyukur tuh nggak ditanya ya. Bersyukur? Justru kalau tidak pernah ditanya begitu, jangan-jangan anak kita sudah mati pikirannya. Baik ya, kita lihat ayat ini. Sekarang masuk ke ayat ini dulu. La ikraha fiddin. Apa? Tidak ada paksaan dalam agama. Kenapa tidak ada paksaan? Ini ada ayat selanjutnya, perhatikan. Supaya jangan salah tafsir. Ya. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Sungguh telah jelas mana jalan yang benar, mana jalan yang sesat. Rusydu itu sebenarnya bukan benar. Rusydu itu artinya cerdas. Mana jalan yang cerdas, mana jalan yang tidak cerdas. Harusnya begitu terjemahannya. Tetapi saya ngikutin terjemahan yang ada nggak apa-apa. Ya. Sebetulnya rusydu itu sudah jadi rasyid, mursyid. Gitu. Orang yang cerdas disebutnya mursyid. Gitu. Makanya ada nama istilah guru mursyid. Ya, guru itu dari bahasa Sanskerta, gu dan ru. Gu itu artinya gelap, ru itu cahaya. Jadi guru orang yang bisa membebaskan kegelapan kita sehingga kita menemukan cahaya. Makanya orang yang semacam itu sering disebut mursyid. Karena orang yang cerdas. Orang yang cerdas itu cirinya apa? Tidak pernah takut tersaingi oleh muridnya. Tidak pernah. Tidak pernah melekat juga pada muridnya. Saya punya banyak guru, sudah selesai dengan dirinya sendiri. Jadi sudah tidak ada lagi ketakutan, kehilangan murid, apalagi merasa bangga ketemu muridnya banyak. Enggak, udah selesai kok. Kenapa? Kamu mau belajar untuk kamu. Kamu tidak belajar juga buat kamu. Tuh, orang yang sudah selesai begitu. Sama seperti Allah. Kamu mau seperti apa? Ya terserah kamu. Tapi belajar, menanggung resiko dari semua pilihanmu. Begitu cara Allah mendidik kita. Dan Allah tidak pernah memaksa. Silahkan, kamu mau apa? Tetapi di setiap pilihan kamu ada resiko yang harus kamu tanggung. Di situ aku kasih pelajaran pada kamu. Itu cara Allah mengajarkan kita. Makanya alam semesta diciptakan dengan hukum sebab akibat. Keren. Baik, kita jelaskan. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Kenapa? Tidak ada paksaan dalam agama bagi siapa? Bagi yang sudah jelas. Mana yang benar, mana yang tidak benar. Mana yang terang, mana yang gelap. Nah sekarang ini siapapun yang menjalankan agama dalam kegelapan, dia tidak bisa membedakan mana yang terang, mana yang gelap, mana yang palsu, mana yang asli. Betul? Mana yang debu, mana yang mutiara. Nih nanti ya, kalau sudah tumbuh furqan pada diri kita, furqan nih, furqan. Nah ini belum tumbuh, nanti saya ajarkan. Kalau sudah tumbuh furqan dalam diri kita tuh dengarkan kajian, kita tahu. Ini mutiara atau debu? Ini bohong atau bullshit? Dua-duanya sama ya. Ini hanjalan, ini kenyataan, kita bisa tahu. Bisa tahu. Kalau furqannya sudah tumbuh. Nah sekarang ini furqannya belum tumbuh. Jadi pisau yang bisa membedah, men-slice secara jernih itu belum tumbuh.
Nah sehingga ketika kita belum tumbuh sampai di titik ini, apapun yang kita lakukan semua dalam keterpaksaan. Jadi lahirnya tadi dilaksanakan dapat pahala, ditimbang dapat siksa. Betul? Coba sederhana ya. Masih ada nggak orang yang mengeluarkan zakat terpaksa? Masih ada? Masih banyak. Terlalu sopan tadi pertanyaan saya. Tapi orang yang sadar coba, ya Allah semua yang ada dalamku adalah pemberianmu. Kalau aku memberi kepada orang, sesungguhnya aku tidak berbuat baik pada siapapun, karena aku berbuat baik pada diriku sendiri. Semua pemberianku adalah untukku dan kembali padaku, bahkan berkahnya untukku. Aku berterima kasih pada orang-orang yang mau aku beri, karena dengan mereka aku bisa berbuat baik. Bukan memaksa orang lain berterima kasih pada dia yang memberi, tapi dia berterima kasih pada orang-orang yang mau diberi. Orang yang seperti ini memberi, sudah tidak keterpaksaan lagi. Zakatnya bukan 2,5%, 50% zakatnya. Lucu ya, pengen bahagia, tetapi terus menumpuk-numpuk harta. Setelah ditumpuk-tumpuk itu harta tak ditinggalkan. Padahal bahagia itu kan membahagiakan orang. Bahagia itu bukan mengumpulkan, bahagia itu membagikan. Terus kapan kamu membagikan itu? Lucu. Makanya saya suka aneh lihat orang itu ingin bahagia tetapi tidak dilakukan. Padahal bahagia itu melihat orang lain bahagia. Ketika orang yang dibahagiakan oleh pemberian kita, kita bahagia. Di situ bahagia itu melepaskan, bukan mengumpulkan. Tidak tahu knowledge-nya, tidak tahu ilmunya. Akibatnya apa? Gitu ada yang nagih ke rumah aja zakat, aduh, diumpat-umpat hartanya. Harta saya cuma segini, Pak Ustadz. Diumpat-umpat. Padahal kita sedang ngobongi diri kita sendiri. Katanya pengen bahagia. Gitu apa tidak? Iya, ngaku. Ya. Nah, lihat ayat selanjutnya. Famay yakfur bitagut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisamalah. Karena itu barang siapa yang tertutup kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada tali Allah yang kuat. Siapa yang akan bisa menjalankan agama tanpa paksaan? Hanya satu. Sudah tertutup pada tagut dan sudah beriman sungguh-sungguh kepada Allah. Kalau dia sudah ketemu talinya yang kuat, maka apapun yang dilakukan bukan lagi keterpaksaan. Jadi kenapa kita merasa terpaksa menjalankan agama selama ini? Karena kita masih tertutup kepada Allah. Justru terbuka pada tagut. Harusnya tertutup pada tagut, terbuka pada Allah. Tahu tagut? Sudah dijelaskan minggu yang lalu. Tagut itu adalah pikiran gelap kita. Sering disebut setan, sering disebut iblis. Itu tagut. Tagut itulah pikiran gelap kita. Ketika pikiran kita belum tercahaya oleh cahaya ilahi, karena kita masih tertutup dari cahaya Allah, masih tertutup, tercover, maka itulah tagut. Maka kita dikendalikan oleh pikiran kita sendiri. Jadi sudah ketemu nggak solusinya sekarang? Gimana caranya saya menjalankan agama tanpa keterpaksaan? Satu, ikuti cara beragama para leluhur kita. Makanya Nabi Muhammad mengatakan awaludin ma'rifatullahi ta'ala wa rasul. Awalnya agama kenali dulu Allahmu. Kalau kamu udah kenal Allah, maka kamu cara beragamanya itu menjadi penuh dengan sukacita. Ada rasa. Sholat ada rasa, saum ada rasa, Idul Fitri ada rasa, iman ada rasa, Islam itu ada rasa. Saya tidak bisa cerita rasanya bagaimana. Saya cuma ingin menyampaikan pada kalian semua. Itu semua ada rasanya. Dan rasakan itu. Kalau sudah merasakan itu. Seperti kita merasakan makanan yang enak. Maka kita merindukannya. Merindukannya. Ulangi. Jadi bagi siapa tidak ada paksaan dalam agama? Bagi orang yang sudah terbuka mata kolbunya kepada Allah. Tertutup dia dari togut. Maka dia sudah cerdas. Dia sudah bisa memilah mana sampah, mana mutiara. Itulah ayat ini dipungkas dengan wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi judul kita hari ini diambil dari Quran surat Al-Baqarah ayat 256. La ikraha fiddin. Nanti ketika kita menjalankan ini, apapun ritual yang kita lakukan sudah lagi bukan karena kewajiban, tapi karena kecintaan. Wah, di level itu sudah. Kita tuh bisa bercinta setiap saat dengan kekasih kita. Itu yang akan membangun kesadaran baru.
Tapi kalau kita menjalankan ritual terus, hanya rutinitas tanpa kepuasan, ya sudah, kita lelah saja. Ya, giliran marah-marah, giliran tersinggung-tersinggung, seperti kebanyakan orang. Ya, oke, baik. Ini fakta ini sudah saya sampaikan tadi. Sekarang saya mau bicara dulu, kita kembali ke judul. Apa judulnya tadi? Tidak ada paksaan dalam agama. Yuk kita bedah dulu. Apa arti kata paksa? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata paksa mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau. Sebetulnya kan gak mau, cuman karena diharuskan, lalu terpaksa mengerjakannya. Gitu? Kalau kita terus melakukan sesuatu yang kita tidak mau, cuma terpaksa, kira-kira ada hasilnya gak? Kira-kira akan sampai gak pada motivasi cinta? Enggak. Akan di situ-situ saja kesadaran kita. Betul? Itu yang membuat kita selama ini, mohon maaf ya, beragama tetapi tidak meningkatkan kesadaran. Kesadaran kita gitu-gitu aja. Sederhana aja. Orang yang sadar kan bersih itu enak. Makanya ketika ada yang kotor dia tidak pernah teriak. Siapa sih yang buang sampah? Gak pernah. Ambil aja sampahnya, masukkan ke tong sampah. Karena teriak itu gak ada artinya. Tidak akan membuat sampah bisa pindah. Makanya kalau saya pulang ke rumah, ada saksinya istri saya di belakang. Saya kalau WC kotor, saya gak pernah teriak. Ini bekas siapa sih? Bau sekali, gak pernah. Saya ambil sabun, ambil sikat, saya gosok. Dan saya tidak pernah bisa mulai mandi kalau WC kotor. Kalau kamar mandi kotor, saya sikat aja, batu-batunya, dindingnya udah bersih semua, baru mandi itu enak. Itu kebutuhan saya, karena saya cinta kepada bersih. Gitu. Piring berantakan di dapur, aduh siapa sih yang bekas makan ini? Teriak-teriak itu tidak akan membuat piring jadi bersih. Yang membuat piring jadi bersih ya dicuci, cuci aja, diam-diam aja cuci. Gitu. Ini ada istri saya di belakang, saya baju kalau saya kusut gitu. Saya nyetrika sendiri. Kecuali istri saya mau membantu. Dan saya nggak pernah nyuruh, tolong dong setrika, enggak. Saya kadang-kadang ke atas ke tempat nyetrika sendiri. Tapi kalau istri saya ngejar ke atas karena ingin berbuat baik untuk dirinya sendiri, ya saya hargai. Ya udah saya serahkan. Kan kita ini punya tangan, daripada kita nyuruh-nyuruh terus kan lebih bagus kita mengerjakannya. Itu yang dikatakan keteladanan menurut saya. Berhenti menyuruh. Lakukan oleh kita. Dan semua orang akan ikut kita. Saya turun ke tempat ikan aja, kolam ikan, enggak masalah kok. Bersih-bersih, kita seneng. Dan melakukannya seneng. Oke, jadi paksa itu mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau. Contoh kan ada kawin paksa, kerja paksa, bongkar paksa, kan ada tuh. Sudah diputuskan oleh pengadilan gak mau pindah, bongkar paksa. Ya kan? Disuruh kerja gak mau, ya sudah kerja paksa. Dulu kan ada namanya Rodi, zaman penjajahan. Betul gak? Nah kalau paksa itu kan ada konotasi dengan penjajahan kan gitu. Dan agama itu tidak menjajah kita sebetulnya. Karena apapun yang kita lakukan untuk diri kita kok. Nah kita akan terpaksa kalau kita melakukannya buat orang. Coba pencitraan terus. Kenapa Anda sholat? Malu sama tetangga. Nanti tetangga bilang saya nggak sholat. Nah, udah terpaksa kan? Yang kayak gitu tidak ada hasilnya. Beda kalau untuk diri sendiri. Gitu. Bahkan sebetulnya untuk Allah pun tidak. Agama itu buat kamu kata Allah. Laqad ja'akum basyairum min rabbikum. Waman absara falinafsi, waman amiya fa'alaiha. Telah datang kepadamu basyirah, penglihatan kolbu, dalam diri kalian tuh ada semuanya. Siapa yang bisa menggunakan penglihatan itu? Keuntungan buat kamu, bukan buat Allah. Dan siapa yang tidak menggunakannya, kerugian juga buat kamu, bukan buat Allah. Coba mulai berfokus pada diri kita sendiri. Oh ternyata buat saya semua ya. Memberi itu ternyata buat saya, bukan buat siapapun. Itu latihan membebaskan diri dari melakukan sesuatu karena terpaksa. Oke, jadi paksa berhubungan dengan kekerasan, bukan? Paksa itu berhubungan dengan kekerasan. Makanya memerintah dengan paksa, itu kan diktator. Berarti tidak ada kemerdekaan. Jadi jangan sampai kita belajar agama, lalu seakan-akan agama itu yang merampas kemerdekaan kita. Padahal agama itu justru untuk membebaskan. Jika kamu sudah menemukan kebenaran, maka kebenaran akan membebaskan kamu. Kenapa Bung Karno memproklamirkan Indonesia 17 Agustus sama dengan rakaat sholat kita 17?
Nanti kalau suatu saat belajar ilmu khusus dengan saya ajarkan. Kenapa sholat 17 rakaat. Dan kenapa Bung Karno memilih kemerdekaan bulan Ramadan, hari Jumat 17 Ramadan, 17 Agustus. Sama dengan 17 rakaat sholat. Dan kenapa Bung Karno mengambil lambang negara burung Garuda? Apa kaitannya dengan burung burok yang dipakai Rasul? Apa kaitannya dengan manuk dadali yang sering dibicarakan leluhur kita di tanah Pariaman? Apa hubungannya dengan burung hudhud yang diceritakan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Nabi Musa? Dan ternyata di Quran ada ayat yang mengatakan, jika kamu ingin membebaskan ketertutupan mata kalbumu, maka kamu harus belajar terbang. Kalau belajar terbang, emang manusia punya sayap? Punya. Baca Quran surat Al-Imran ayat 49. Manusia itu punya sayap. Bisa menembus sebadan langit dan bumi. Kalau burung, cuma bisa terbang dari pohon ke pohon. Manusia punya sayap. Tadi pagi ada Bagus, yang baru di BMK beberapa minggu yang lalu. Kemudian dia sedang merasakan, sekarang ini ayah guru, katanya saya seperti sedang masuk ke pompong. Keren.